Baik, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, sedikit informasi yang akan saya sampaikan bahwa tayangan kita pada hari ini disiarkan secara live streaming di media sosial kita. Untuk yang belum follow dan mengaksesnya, bisa diakses di Instagram kita di @rs_muhammadiyah_bandung dan juga di Facebooknya yaitu di @rs_muhammadiyah_bandung. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, di sebelah saya saat ini telah hadir seorang narasumber kita, yaitu Dr. Desi Warsodudi, SPM MK sebagai spesialis mata di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dok. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya, Dok ya. Ya, baik, sehat Dok. semua. Menyangkut dari tema kita pada siang hari ini, yaitu mengenai katarak. Mungkin pertanyaan yang paling mendasar adalah, boleh dijelaskan terlebih dulu, Dok, bagaimana sih penjelasan mengenai penyakit katarak tersebut? Baik, silakan, Dok. Katarak adalah suatu penyakit pada mata yang diakibatkan oleh kekeruhan pada lensa. Nah, kekeruhan pada lensa itu banyak faktornya. Kemudian kita harus tahu lensa itu di mana sih letaknya. Lensa itu berada di belakang pupil. Pupil itu kalau kita melihat mata kita, pupil itu adalah yang berwarna hitam di mata kita. Nah, lensa itu ada di belakangnya. Fungsi lensa apa? Untuk membiaskan cahaya sehingga kita bisa melihat sesuatu benda. Jadi salah satu fungsinya adalah membiaskan cahaya, menyerap cahaya untuk melihat suatu benda. Kalau itu ada gangguan, menjadi keruh, otomatis benda itu kan akan kurang terlihat. Betul. Sehingga pasien akan mengeluh buram. Ya, jadi lensanya itu sendiri dia ada di belakang pupil. Nah, pupil itu yang berwarna. Jadi lensa dan kornea itu dia akan membiaskan cahaya. Jadi kalau kita lihat benda itu disinari, nanti itu sinarnya lewat kornea, kemudian lewat pupil, lewat lensa ke retina dan akan oleh otak kita sehingga kita bisa melihat suatu benda. Itu kalau jalannya kita bisa melihat suatu benda. Suatu benda seperti itu, Dok ya. Ketika katarak itu muncul, sebetulnya apa yang membuat dia beda dengan kondisi mata kita pada umumnya gitu? Ya, jadi pada lensa itu sifatnya harusnya dia bersifat jernih kan. Nah, pada pasien dengan adanya katarak, lensanya itu menjadi keruh. Nah, dengan kekeruhan pada lensa itu, kalau kayak seperti kita kalau melihat kaca, kalau kita kacanya jernih kan kita bisa melihat bayangan di depan kaca itu ya. Tetapi kalau misalnya kaca itu tertutup oleh kabut atau tertutup oleh sesuatu asap, tentu bayangan benda yang ada di depan kaca itu juga akan kurang terlihat. Jadi si lensanya itu menjadi keruh, itulah yang disebut katarak. Jadi ada proses hal tersebut yang membuat kita melihat menjadi tidak seperti pada umumnya. Iya. Ya, Dok ya. Nah, untuk jenis-jenis dari katarak itu sendiri, Dok, bisa dilihat terbagi menjadi apa saja sih, Dok? Jenis kataraknya. Betul. Kalau jenis katarak itu sebenarnya merupakan penyebab kebutaan terbanyak di Indonesia, bahkan di dunia. Di Poliklinik Mata Rumah Sakit Mata Cicendo juga paling banyak pasien itu yang datang adalah pasien katarak dengan katarak. Kemudian kalau misalnya Bu Marita bertanya pada saya jenis-jenisnya, katarak itu ada macam-macam. Biasanya yang paling banyak adalah katarak karena faktor usia. Jadi katarak itu banyak terjadi pada usia di atas 50 tahun. Kemudian tapi bisa juga katarak itu terjadi, jadi itu katarak karena faktor usia. Kemudian katarak pada anak-anak baru lahir, itu katarak kongenital. Jadi biasanya katarak kongenital itu disebabkan karena ada kelainan pada ibu pada saat dia sedang hamil. Kemudian ada katarak, jadi mungkin ini kalau katarak jenis-jenis itu tergantung dari penyebabnya. Ada katarak karena satu, jadi mungkin kita berbicara mengenai untuk mengetahui jenis katarak, kita berbicara mengenai penyebabnya ya. Iya. Jadi katarak itu penyebabnya adalah satu karena faktor usia. Betul. Karena faktor usia itu lensa itu akan mengalami gangguan metabolisme. Dengan adanya gangguan metabolisme, lensa akan menjadi keruh. Dengan lensa menjadi keruh, proteinnya itu menggumpal, protein lensa, sehingga lensa tidak jernih lagi. Kesatu. Kedua, karena penyakit sistemik. Jadi penyakit pada organ lain. Yang paling sering adalah kencing manis. Dengan ada gula darah yang meningkat, terjadi
peningkatan gula darah, ada gangguan metabolisme juga pada lensa, sehingga lensa menjadi keruh. Itu katarak karena penyakit sistemik. Kemudian ketiga, katarak karena trauma. Jadi trauma ini dalam arti bisa trauma tumpul, matanya misalnya dia terpukul atau terbentur sesuatu, atau trauma tembus. Jadi trauma tembus mungkin matanya yang tertusuk oleh sesuatu sehingga kapsul lensanya terkena dan akan menyebabkan lensa juga menjadi keruh. Kemudian katarak kongenital tadi yang terjadi pada saat bayi baru lahir sampai bayi berumur 1 tahun. Biasanya itu berhubungan dengan penyakit pada ibu pada masa kehamilan. Dari berbagai macam penyebab tadi tuh dok, mungkin bisa dijelaskan ketika bayi yang baru lahir dia terkena katarak, itu bisa akan terlihatnya, teridentifikasinya itu ketika kapan dok? Itu sebenarnya bisa terlihat karena mata bayi itu terlihat lebih keruh. Cuman memang kadang-kadang kalau misalnya keruhnya yang baru minimum kan tidak terlihat. Jadi makanya biasanya pada bayi-bayi baru lahir kan ada screening. Jadi biasanya sama dokter anak juga ada screening untuk pemeriksaan keseluruhan. Gitu. Jadi ada tahapan untuk sampai dengan proses screening. Iya. Yang nantinya akan menjelaskan seseorang tersebut terkena katarak atau tidak. Iya. Seperti itu ya dok. Nah, apakah dok katarak ini muncul secara tiba-tiba atau dia melalui proses beberapa waktu sampai dengan dokter memberikan intervensi atau analisa bahwa ini seseorang ini katarak? Jadi katarak itu merupakan penyakit dengan proses yang cukup lama, jadi kronis ya biasanya. Jadi dia akan muncul berangsur-angsur dari yang ringan, pasien mungkin mengeluh buramnya minimal, sampai makin lama si lensa itu akan makin keruh dan pasien akan mengeluh buram sampai tidak bisa melihat. Jadi mungkin hanya bisa melihat cahaya atau hanya bisa membedakan ini siang dan malam saja, sudah tidak terlihat benda. Jadi biasanya prosesnya berangsur-angsur kecuali pada katarak yang karena trauma tadi. Kalau trauma tadi itu bisa terjadi pada saat dia tertusuk misalnya, saat itu juga bisa terkena katarak. Atau tapi bisa juga dia tidak saat itu terkena, bisa butuh waktu bisa. Tapi rata-rata umumnya katarak itu bersifat kronis. Jadi dia berangsur-angsur, lensa itu jadi keruh secara sedikit demi sedikit, berangsur-angsur sampai akhirnya keruh di keseluruhan lensanya. Gitu. Kalau untuk kategori trauma tadi sendiri dok, apakah dia mengalami secara keseluruhan atau hanya sebagian atau bagaimana dok? Jadi trauma itu misalnya pasien dengan benturan di kepala. Nah itu bisa saja kataraknya terjadi pada saat itu juga bisa. Atau dia terjadinya nanti bertahun-tahun yang akan datang bisa. Jadi metabolisme lensa sudah terganggu sehingga terjadi katarak. Atau kalau trauma tembus, umumnya seringnya kalau dia sudah langsung terkena, saat itu juga terkena ke kapsul. Jadi lensa itu kan lensa di depan itu ada kapsul yang menyelubunginya. Andai trauma tembus, misalnya yang agak ngeri, misalnya pisau lah kasarnya, tusuk mata nih, masuk, terus kemudian kapsul lensanya itu terkena. Nah itu akan mengganggu metabolisme di dalam lensa sehingga menjadi keruh. Itu biasanya prosesnya relatif lebih cepat. Gitu. Dan bisa juga jadi ketika teridentifikasinya bisa tidak langsung kena ya dok ya? Bisa nanti ketika bisa. Prosesnya seperti itu kalau yang trauma. Kalau yang trauma, ya bisa tidak saat ini dia langsung katarak tidak. Nanti gitu udah berapa bulan, kok makin lama makin buram, ternyata katarak. Kalau yang trauma tembus itu relatif lebih cepat biasanya dibanding dengan trauma tumpul. Jadi trauma tumpul itu trauma kena ke mata, kepukul atau gimana, tetapi tidak nembus ke dalam mata. Jadi di luarnya saja misalnya. Kayak terkena basket misalnya, bola basket. Kan aduh kepukul. Nah, itu bisa kalau memang tergantung intensitas pukulannya ya. Jadi kedepannya nanti bisa menjadi katarak. Jadi dibutuhkan proses untuk pemeriksaan lebih lanjut ya dok tentunya. Iya. Baik, kapan sih dok kita harus memeriksa katarak kita ke dokter jika terjadi hal-hal seperti itu gitu dok? Biasanya kalau pasien itu datang ke poliklinik mata ya, ke poliklinik mata Rumah Sakit Muhammadiyah khususnya, biasanya kalau misalnya pasien itu sudah ada keluhan buram. Katarak umumnya terjadi pada orang tua, umumnya.
Tetapi anak muda juga tidak menutup kemungkinan dia bisa terjadi katarak. Biasanya pasien katarak itu datang ke poliklinik dengan keluhannya adalah mata buram, atau bisa saja pasien merasa silau bila di tempat yang terang, lebih enak di tempat yang gelap, di tempat yang teduh, atau pada saat menyetir nih, pada saat menyetir dia lebih tidak nyaman karena kalau ada mobil di depan cahayanya tuh dia berpendar gitu, namanya halo ya, jadi berpendar, jadi dia sangat tidak nyaman. Atau dia bisa melihat ganda, itu salah gejalanya juga. Atau melihat sensitivitas warnanya tuh turun, jadi warna tuh tidak seperti biasanya melihatnya, kok sekarang jadi kayak berubah, kayak lebih beda gitu warnanya gitu. Umumnya katarak tidak merasa sakit. Oh, tidak merasa sakit? Ya, jadi katarak itu umumnya tidak ada keluhan sakit. Hanya keluhan yang tadi buram Ya, pada awalnya. utamanya adalah buram. Buram, baik. Bagaimana sih dok cara dokter itu memeriksa seseorang yang dia terkena katarak? Kalau itu ada prosedurnya. Jadi kalau itu datang ke poliklinik mata, kemudian kita akan meriksa tajam penglihatan, kemudian meriksa dengan alat yang namanya slit lamp, itu ada di Rumah Sakit Muhammadiyah lengkap ya, dengan alat slit lamp. Kemudian akan meriksa dengan melihat funduskopi, apakah ini memang katarak atau ada kelainan lain, karena kadang-kadang penyakit yang lain juga di poli mata itu kan keluhannya umumnya adalah buram. Cuman yang pasti biasanya kalau katarak keluhannya jarang mata merah, karena katarak itu matanya tidak merah, dia tenang tapi buram, dan tidak ada keluhan sakit mata biasanya. Maksudnya sakit mata matanya sakit gitu, tidak. Ya, nggak ada itu, dok, kecuali dalam katarak yang sudah lanjut, itu bisa menyebabkan komplikasi, matanya menjadi sakit. Jadi sakit. Kalau sudah terjadi glaukoma biasanya. Glaukoma, gitu. baik. Nah, untuk ketika seseorang dia diperiksakan oleh dokter, dia teridentifikasi katarak, apakah dok proses tersebut bisa diobati secara berangsur atau dokter langsung dikatakan seseorang terus harus melakukan operasi? Ya, sampai saat ini tidak ada obat yang bisa menghilangkan katarak. Jadi memang satu-satunya terapi untuk menghilangkan katarak adalah dengan operasi. Cuman kita tidak melakukan operasi segera. Jadi katarak itu bukan sesuatu yang operasinya tuh harus segera dilakukan. Jadi ada kalau misalnya pasien itu kataraknya masih tipis, kemudian dia memang sudah buram, tapi kataraknya masih tipis dan belum terlalu mengganggu aktivitas sehari-hari, kita bisa berikan kacamata dulu. Masalahnya kacamatanya nanti akan sering berganti. Jadi pasien tuh jangan, kalau pasien dengan katarak misalnya dalam 2-3 bulan saya kasih kacamata, 2 bulan lagi datang, dok kok makin buram, kita ganti lagi kacamata. Jadi dia akan sering berganti kacamata karena si kataraknya atau lensanya itu dia makin keruh, sampai akhirnya dia tidak bisa lagi memakai kacamata karena kacamatanya sudah maksimal nih ukurannya, tapi dia keluhannya udah buram sekali. Nah saat itu bisa kita operasi. Ataukah bisa juga dok ketika pemakaian alternatif penggunaan kacamata yang berangsur itu sudah bisa menyembuhkan, ada nggak dok yang tidak sampai dengan operasi gitu? Tidak ada. Jadi salah satu-satunya cara untuk menyembuhkan katarak adalah dengan operasi. Jadi mungkin penggunaan kacamata hanya salah satu solusi untuk memperlama munculnya katarak agar lebih lanjut mungkin dok? Bukan. Jadi kacamata itu dipakai untuk membantu supaya pasien itu mengurangi keburaman pasiennya. Jadi bukan untuk menyembuhkan kataraknya, tetapi kacamata itu untuk membantu supaya buramnya pasien itu berkurang, dibantu oleh kacamata. Tetapi dengan makin bertambahnya waktu, dengan kataraknya yang makin meluas dan makin menebal, ada sampai satu saat si kataraknya kita sudah tidak bisa lagi pasien itu dibantu dengan kacamata. Barulah teknik yang terakhirnya adalah operasi. Ya, walaupun operasi itu kita pikirkan juga ada indikasi yang mungkin kataraknya dia masih kecil, masih tipis. Tetapi berhubungan dengan pekerjaannya, misalnya dia dosen atau yang sering banyak membaca lah ya, walaupun kataraknya misalnya dia tipis, tetapi dia sudah sangat terganggu, boleh-boleh aja kita operasi. Tidak masalah? Tidak masalah. Nah, untuk prosedur dari operasi katarak itu sendiri bagaimana dok? Jadi, operasi katarak itu adalah, caranya adalah dengan mengangkat lensa yang keruh tadi.
Jadi lensa yang keruh tadi kita ambil, kemudian kita ganti lensa itu dengan lensa tanam atau namanya intraocular lens ya. Jadi lensa tanam kita pasang lensa buatan di tempat lensa yang tadi. Biasanya operasi katarak itu membutuhkan waktu 20 sampai 30 menit. Kita lakukan tindakan operasi, kataraknya diambil, kemudian dipasang lensa tanam. Sesudah operasi katarak biasanya dalam waktu seminggu sampai 2 minggu kita tutup matanya untuk mencegah infeksi, untuk mencegah peradangan. Dan pada saat itu biasanya kita berikan obat-obatan. Kita berikan obat anti radang, kita berikan obat anti nyeri untuk proses penyembuhan dan pencegahan infeksi. Seperti itu. Di mobil dia sudah bisa operasi katarak. Sudah bisa? Sudah bisa. Iya. Baik dok, ketika seorang terkena katarak mungkin yang selama ini sering terjadi, katarak itu di bagian mata, kedua mata atau salah satu mata dok? Umumnya kalau pada usia katarak ini kan sebenarnya hampir 80% lah orang Indonesia itu menderita katarak karena salah satu penyebabnya kan sinar ultraviolet ya, dan negara kita negara tropis di mana sinar mataharinya berlimpah. Iya. Jadi kalau terjadi pada orang tua, umumnya katarak biasanya terjadi pada kedua mata dengan gradasi yang berlainan. Jadi maksudnya yang satu misalnya lebih berat, yang satu masih relatif ringan bisa. Tetapi kalau misalnya katarak yang disebabkan oleh trauma misalnya, biasanya terjadi pada mata yang terkena trauma saja satu. Gitu. Kalau misalkan di kedua mata itu dia bisa jadi berbeda atau sama? Apanya? Di kedua mata kita terkena katarak tapi tidak dari trauma. Iya, biasanya umumnya kalau katarak karena trauma terjadi hanya pada satu mata. Umumnya ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi pada kedua matanya. Tetapi kalau katarak yang disebabkan karena penyakit sistemik yang misalnya karena kencing manis tadi, itu umumnya terjadi pada kedua mata. Atau karena faktor usia. Faktor usia juga umumnya pada kedua mata. Baik. Lantas dok, ketika kedua mata tersebut terkena katarak, untuk proses operasinya sendiri dilakukan dalam waktu yang sama di dua-duanya atau bagaimana dok? Biasanya kita lakukan tidak dua-duanya. Jadi kita lakukan operasi di mata sebelah dulu, misalnya mata kanan dulu ini kita operasi yang sebelahnya kalau misalnya ternyata nanti besok, jadi besoknya tuh kita lihat hasil operasi ya langsung. Kalau misalnya hasilnya bagus, peradangannya misalnya tidak terlalu hebat, kita bisa operasi mata sebelahnya. Setelahnya. Cuman kalau era BPJS biasanya butuh waktu kurang lebih 2 bulan. Oh, 2 bulan? Iya, karena itu berhubungan mungkin sama pengklaman, pencatatan gitu ya. Tetapi kalau secara medis kita bisa melakukan operasi katarak dalam 2 waktu berturut-turut, hari ini dan besok. Gitu. Tapi kalau keterkaitan ditunda sampai berapa bulan itu tidak akan, mungkin yang satunya kan sudah diobati, yang satu belum, apakah tidak ada penyebaran gitu dok? Tergantung dari jenis kataraknya. Kalau misalnya kataraknya masih relatif cukup ringan, jadi katarak itu ada stadium, ada 4 stadium. Jadi kalau misalnya dia yang satu stadium 4, yang satu stadium 2, nggak masalah, kita tunda sampai 1-2 bulan. Oh, tidak masalah. Tidak masalah. Baik. Yang akan terjadi dok jika seseorang dia terkena katarak tapi dia tidak langsung diobati, itu kira-kira bagaimana? Jadi katarak itu adalah suatu penyakit yang kalau misalnya kita biarkan itu bisa menyebabkan suatu komplikasi. Komplikasi tersering dari katarak adalah namanya glaukoma. Mungkin pernah mendengar glaukoma. Glaukoma itu adalah tekanan bola mata di mata kita tuh meningkat sehingga menyebabkan gangguan pada saraf. Nah, itu yang biasanya kita takutkan pada pasien-pasien katarak yang menolak untuk dilakukan tindakan operasi dan tidak mau kontrol. Jadi kita akan melihat pasien dan memantau keadaan pasien supaya tidak terjadi komplikasi itu. Jadi bisa terjadi komplikasi andai kataraknya dibiarkan. Nah, jadi ada satu masa bahwa katarak itu harus diambil, harus segera dioperasi. Kalau tidak dioperasi akan menimbulkan komplikasi. Biasanya komplikasinya glaukoma. Nah, ketika tadi dokter mengatakan waktu yang tepat, itu kira-kira ada masanya, waktu yang tepatnya itu kapan dok? Jadi katarak tadi itu, jadi kita ada indikasi kan, indikasi medis. Kalau indikasi medis itu biasanya kita berdasarkan keadaan dari mata. Kalau misalnya matanya masih relatif tenang, penglihatannya tajam, penglihatannya masih relatif lumayan baik, kemudian stadiumnya juga belum lanjut, kita masih bisa tunda kalau pasiennya misalnya belum siap.
Nah, ada indikasi kalau indikasi medis itu, tapi kalau ada satu saat bahwa dia harus operasi karena dalam beberapa saat bisa menimbulkan komplikasi, saat itu juga pasien tidak boleh menolak. Tapi ada juga indikasi sosial. Indikasi sosial seperti tadi, walaupun kataraknya tipis, kita bisa melakukan operasi andai kataraknya itu sudah mengganggu kegiatan harian dari pasien. Kemudian ada indikasi kosmetik. Kalau indikasi kosmetik, katarak itu matanya udah putih, padahal dia sebenarnya misalnya karena dibiarkan sudah terjadi komplikasi yang hebat, pasiennya sudah tidak bisa melihat sama sekali. Dengan operasi pun tidak akan bisa melihat lagi, tetap bisa kita lakukan operasi untuk menghilangkan untuk membuang lensa yang putih tadi. Gitu. Baik. Berarti ada indikasinya ya dok ya. Iya. Nah, berarti tadi pemaparan dokter mengenai katarak yaitu jenisnya pun berbeda-beda, lalu kemudian untuk orang yang terkenanya juga rentan usia yang berbeda, tapi didominasi oleh yang tua. Iya, biasanya katarak ini kan penyakit berhubungan dengan usia sih sebenarnya. Iya. Nah, memang penyakit ini memang salah satu penyembuhannya memang melalui proses operasi ya dok ya. Bukan salah satu, memang metodenya itu. Satu-satunya untuk menghilangkan katarak adalah operasi. Operasi gitu, seperti itu. Baik dok, mohon izin sebentar untuk melakukan informasi terlebih dahulu ya dok ya. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan akan sedikit ada highlight yang akan saya sampaikan. Pada saat ini di Rumah Sakit Muhammadiyah kami memiliki beberapa macam pelayanan kesehatan. Tentunya beberapa macam pelayanan kesehatan tersebut terdiri dari home care dan juga telekonsultasi. Home care merupakan tujuan dari pelayanan yang dilakukan oleh home visit dokter dan juga perawat. Nantinya akan dilakukan oleh tenaga medis profesional untuk membantu dalam penyelesaian solusi kalian. Nah, untuk telekonsultasi juga di sini juga tersedia, yaitu berupa keluhan-keluhan pasien yang ingin untuk berobat, ingin menyampaikan mengenai keluhan pribadinya, namun hanya ingin berada di rumah tanpa harus pergi ke rumah sakit, bisa melakukan alternatif untuk telekonsultasi dengan via video call dengan dokter, bisa juga untuk menyembuhkan bagaimana solusi-solusi kesehatan nantinya. Untuk kalian yang ingin akses di home care yaitu di 0813 1859 6177. Untuk di telekonsultasi di 0881 522 0309. Baik dok, kita lanjutkan materinya ya dok. Nah, keterkaitan dengan katarak. Tadi sudah dijabarkan bagaimana tentang prosedur operasi dan sebagainya. Berapa lama sih dok waktu yang dibutuhkan seseorang untuk bisa pulih dari setelah operasi katarak itu? Benar-benar pulih gitu dari bisa aktivitas. Ya, jadi operasinya sendiri kan katarak tadi seperti saya sampaikan itu kurang lebih 20-30 menit ya. Nah, satu hari sesudah operasi kita akan menilai lagi keadaan dari mata pasien ini. Pasien ini biasanya masih kita tutup dengan perban untuk mencegah timbulnya infeksi dan peradangan. Biasanya sampai 1 minggu kita masih tutup untuk pencegahan infeksi dan peradangan itu. Nanti kita kontrol 1 minggu sesudah operasi. Jadi bola mata masih tetap ditutup kurang lebih 1-2 minggu. Kemudian nanti pasien itu kontrol kembali 1 minggu, 2 minggu sampai 1 bulan. Biasanya maksimal penyembuhan itu dalam waktu 3-4 minggu. Jadi maksimal 1 bulan pasien sudah terbebas, tidak usah memakai obat dan tidak usah memakai penutup mata. Selama sebulan ya dok? Iya, dalam arti kalau operasi itu tidak mengalami komplikasi. Ya. Kalau ada komplikasi mungkin akan lebih lama? Kalau ada komplikasi kita akan melihat kembali apakah harus diberikan obat tambahan atau apakah harus dioperasi ulang atau harus diberikan suntikan yang diberikan kepada mata gitu. Yang kita takutkan adanya infeksi yang hebat pada mata. Jadi kurang lebih kalau waktunya berapa lama sih sampai sembuh total ya kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. 3 minggu sampai 1 bulan. Ya. Baik. Setelah operasi katarak dilakukan dok, apakah ada risiko sehabis melakukan operasi tersebut dok? Kalau sesudah sampai kita ada yang namanya komplikasi kan, kalau kita melakukan tindakan kita selalu berbicara komplikasi ya, komplikasi pada saat operasinya, komplikasi dan sesudah operasi. Sesudah operasi itu kan ada yang datangnya awal, ada yang datangnya lebih lambat. Biasanya kita kalau sudah 1 bulan dan baik-baik, tidak ada kelainan, tidak ada infeksi yang hebat, biasanya dalam 1 bulan pasien bisa sudah sembuh. Sudah bisa sembuh. Baik. Kalau untuk seberapa cepat kemajuan dari terjangkitnya penyakit katarak ini dok masuk ke seseorang? Jadi katarak itu tergantung penyebab tadi. Yang tadi ya. Kalau pada
Yang katarak yang paling sering adalah karena faktor usia. Biasanya dia terjadi pada usia 50 tahun ke atas. Jadi katarak karena faktor usia bisa terjadi pada usia 50 tahun ke atas. Kalau misalnya pada kencing manis itu bisa lebih cepat lagi karena dia proses metabolismenya sudah terganggu. Makanya pada pasien-pasien dengan kencing manis diharapkan untuk selalu menjaga kadar gula, jadi selalu kontrol dengan teratur supaya tidak jatuh ke kelainan di mata. Ketiga, kalau trauma itu kan bisa segera kan kalau trauma. Kemudian kebiasaan juga berpengaruh. Pada pasien-pasien dengan kebiasaan merokok itu bisa menyebabkan gangguan metabolisme juga sehingga bisa menyebabkan katarak. Jadi bisa saja katarak itu terjadi pada usia muda. Kemudian juga pemakaian obat-obatan. Mungkin sekarang kan kadang-kadang pasien atau remaja-remaja sekarang senang memakai kontak lens misalnya ya. Nah, pada saat pemakaian kontak lens kadang-kadang dia merah misalnya, sama dokter misalnya dikasih obat. Kemudian karena sudah dikasih obat, dia pada saat dia merah lagi dia beli sendiri. Padahal misalnya obatnya mengandung steroid, ada namanya ya. Steroid itu anti radang. Kalau pemakaian obat-obat itu berlebih, itu bisa menyebabkan katarak juga. Jadi kalau dia pemakaian obat tanpa resep dokter yang berlebih dan terus-menerus, bisa terjadi katarak juga. Baik. Jadi tergantung penyebabnya. Umumnya sih terjadi pada usia di atas 50 tahun. Baik. Tadi dokter mengatakan cukup menarik bahwa dari pemakaian softline juga bisa ya dok ya? Jadi bukan pemakaian softline-nya, bukan. Tapi kalau pada pasien dengan pemakaian softline kan kadang-kadang suka ada keluhan iritasi dan merah. Nah, pengobatan iritasi yang merahnya itu yang harus hati-hati. Jadi memang mending datang ke poliklinik supaya tidak ada pemakaian obat-obatan yang berlebihan. Kalau seandainya kalau pemakaian softline, terkadang kan kita dari softline itu sendiri sudah ada untuk mata ya dok ya. Nah itu apakah cukup menggunakan itu atau seharusnya ketika mata merah solusinya memang kita harus cek ke dokter gitu? Kita lihat kalau mata merahnya iritasi ringan sih sebenarnya ya tidak perlu. Tetapi kan kalau mata merah yang berlanjut, yang terus menerus, apalagi disertai buram, ya itu berarti udah salah satu tanda indikasi bahwa harus segera ke poliklinik mata. Satu lagi, katarak penyebabnya adalah sinar ultraviolet. Yang tadi saya katakan kita negara tropis. Jadi kalau misalnya kita bepergian atau kita mengendarai kendaraan, pakailah kacamata hitam supaya untuk menjaga mata kita tidak terkena katarak. Oh, seperti itu. Baik. Jadi cukup riskan juga untuk mata ini ya dok ya. Jadi jangan sampai betul-betul harus kita jaga ya dok ya, agar tidak menyebabkan ya untuk kelainan-kelainan ya. Iya. Nah, setelah katarak tadi misalkan kita melakukan proses operasi, apakah katarak itu bisa tumbuh kembali dok? Pasien dengan operasi katarak bisa tumbuh lagi katarak sekunder namanya. Jadi terjadi katarak sekunder seperti terjadi katarak ulang. Jadi itu berhubungan dengan peradangan pada badan seseorang. Jadi ada nanti seperti ada tampak selaput pada lensa tanam yang kita tanam di mata. Tetapi kalau misalnya terjadi katarak sekunder itu, kita lakukan biasanya kalau sudah sangat cukup tebal kita lakukan laser. Jadi kita sobek si selaput yang tebalnya atau katarak sekundernya. Seperti itu. Ya. Baik. Kalau setelah kita operasi lalu kita bisa beraktivitas kembali, dan itu apakah bisa kita setelah katarak kan tadi kan ada kurun waktu sampai maksimal sebulan. Nah sebelum kurun waktu tersebut kita apakah dalam melakukan kegiatan ada batasan-batasannya dok? Biasanya 1 minggu pertama. Karena 1 minggu pertama masih riskan terjadi infeksi, kemudian pasiennya juga matanya kan masih ditutup, sehingga pasti kan kegiatan juga masih terganggu ya. Biasanya 1 minggu pertama. Kalau kesananya sih relatif hampir bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi dalam seminggu pertama betul-betul seseorang tersebut tidak boleh. Biasanya luka operasinya jangan kena air, kemudian juga jangan terlalu membawa yang beban benda yang berat untuk menghindari bebannya. Kalau batuk juga jangan terlalu dihebatkan gitu biasanya, karena kan dalam 1 minggu itu luka operasinya belum sembuh. Tetapi kalau sudah 1 minggu biasanya relatif sudah lebih menutup sempurna dalam waktu 3 minggu sampai 4 minggu tadi. Nah apakah selama seminggu itu kayak misalkan penggunaan
anggaplah misalnya kan sekarang kan gadget sekarang sering digunakan gitu dok, ada cahaya atau TV atau apa, itu apakah mempengaruhi dok? Kalau seminggu pertama kan pasien masih ditutup matanya. Mata yang dioperasinya biasanya 1 minggu pertama tuh masih kita tutup dengan kasa. Jadi kan belum bisa melihat gadget dong ya. Tidak terkena gitu ya dok ya? Iya, karena pada saat 1 minggu pertama kan si mata yang kita operasi masih kita tutup dengan kasa sehingga mata saat itu belum digunakan kan. Oke, baik dok. Tadi juga dijelaskan, nah untuk katarak, bagaimana sih dok cara ada nggak untuk mencegah munculnya katarak itu? Mencegah, kalau misalnya untuk faktor usia mungkin sulit ya kita mencegah karena itu memang biasanya umumnya memang terjadi pada faktor usia, tetapi kita bisa mencegah supaya katarak itu tidak datang lebih awal sebelum waktunya gitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya dia mempunyai penyakit sistemik terutama kencing manis, kontrol secara teratur, gulanya jangan tinggi-tinggi, jadi gulanya distabilkan. Ke satu itu. Kemudian juga kalau misalnya kita berkendara tadi, karena salah satu penyebabnya adalah sinar matahari. Kalau kita bawa kendaraan atau kita berkegiatan di luar rumah, halangi mata pada saat sinar ultraviolet sedang tinggi-tingginya. Biasanya kan jam 10 sampai jam 3 sore ya. Saat itu kita selalu menggunakan pelindung, peneduh untuk mata. Bisa kacamata atau bisa pakai payung. Kemudian bila terjadi misalnya ada mata merah, disertai buram terutama, jangan dibiarkan, kita datang berobat untuk menghindari komplikasi dari penyakit matanya itu. Keempat, dari habit merokok, kurangi merokok gitu. Terus tetes mata yang berlebihan, nah itu juga kalau misalnya memang dibutuhkan kita bisa melakukan, tetapi kalau misalnya yang terus-terusan beli sendiri pakai lagi, beli sendiri pakai lagi, nah itu juga mungkin sebaiknya dihindarkan. Tadi dokter bilang untuk mengurangi merokok, nah itu mungkin dok menjadi pertanyaannya, apa dari segi seperti apa yang bisa menyebabkan seseorang merokok lalu dia bisa menyebabkan munculnya katarak? Karena dikatakan dari merokok itu akan timbul gangguan pada metabolisme dari lensanya, sehingga bisa akhirnya akan menyebabkan lensanya menjadi keruh. Lensa menjadi keruh, ya terjadilah katarak. Jadi proteinnya itu terganggu. Walaupun memang secara pasti patogenesanya seperti apa gitu belum sejelas dari seperti kencing manis. Baik, cukup jelas. Jadi mungkin memang kita harus lebih aware dengan keadaan diri kita ya dok ya. Jadi kita harus bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang mana saja menyebabkan munculnya nanti katarak itu datang. Baik dok. Untuk penjelasan kali ini tampaknya sudah sangat jelas dijelaskan oleh dokter ya. Jadi untuk katarak itu memang berbagai banyak faktor tadi ya dok ya. Jadi jangan sampai hal-hal kecil yang tadinya kita sepelekan itu malah menjadi dampak muncul awalnya katarak seperti itu ya dok. Baik dok, mungkin cukup sampai di sini materi yang akan disampaikan. Sebelumnya terima kasih dok atas waktunya. Sama-sama. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu. Sukses terus untuk dokter ya dok. Sehat terus. Amin. Terima kasih dok. Mangga, terima kasih kembali. Baiklah pemirsa, sesi pada hari ini telah selesai. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga pengetahuan yang bermanfaat untuk Anda yang menonton. Jangan lupa untuk terus menyaksikan tayangan kami Talk Show di Ngobrol Sehat. Jika ingin sehat, ngobrol bersama kami karena kami solusi kesehatan bagi Anda. Akhir kata, saya Marata Astriana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.